Lumba-lumba. Di lautan tropis yang biru tinggallah 3 ekor lumba-lumba bersahabat. Mereka adalah Luna, Uma, dan Aba. Mereka senang berpetualang. Ketika lumba-lumba ini juga bersahabat dengan manusia. Salah satu sahabat mereka adalah seorang polisi. Pantai mereka kadang-kadang bertemu saat polisi pantai sedang berpatroli. Luna, Uma. Suatu pagi sebuah kapal yang penuh penumpang melintasi di lautan. Luna, Uma, dan Aba mendekati kapal itu dan bergabung dengan teman-teman mereka yang juga sudah mendekati kapal. Mereka meloncat menyelam berulang-ulang. Semua penumpang di kapal itu asyik menonton tarian lumba-lumba. Mereka bertepuk tangan atas tarian yang luar biasa indah itu. Kawanan lumba-lumba mengiringi kapal sampai matahari terbit di timur. Selamat jalan tarian tadi sangat menyenangkan, kata Abah. Sampai jumpa, kata ketua rombongan lumba-lumba itu. Luna, Uma, dan Abah memisahkan diri dari rombongan lumba-lumba itu. Luna, Uma, dan Abah berenang cepat mendekati sebuah titik yang penumpangnya adalah beberapa turis. Ayo teman, kita hibur mereka, ajak Luna. Bertiga mereka pun meloncat salto dan berjalan di atas air dengan sirip ekornya. Para turis sangat gembira dan sibuk memotret lumba-lumba itu. Saat Luna, Uma, dan Aba meninggalkan teluk, mereka bertemu dengan kawanan lumba-lumba yang terlihat panik. Ada apa? Tanya Uma. Kami mau pergi ke lautan yang lain. Di sini tidak aman. Ada manusia yang suka memburu kita. Teman kita ada yang tertangkap, katanya. Hiu pun bisa mereka tangkap setelah diambil sirip hiu dan akhirnya mati. Jahat sekali, kata lumba-lumba itu. Apakah kita juga harus pergi sampai keadaan aman? Tanya Uma. Ya, tapi kemana? Tanya Aba. Bagaimana kalau hutan terumbu barang? Usul Luna. Ide menarik, kita tamasya sambil menikmati ikan yang enak, kata Aba. Lalu bila kita bertemu manusia jahat, tanya Uma, kita harus melawannya, kata Luna. Ya, setuju, seru Abah. Luna, Uma, dan Aba lalu meluncur ke terumbu karang yang melingkari sebuah pulau. Wow, sebuah hutan bawah laut yang sangat indah. Tapi mengapa air tak terasa segar dan yang ada hanya ikan-ikan yang sakit dan pingsan? Ada apa? Ketika lumba-lumba itu segera menjauh, mereka melihat seorang nelayan di atas perahu. Ia melempar jala ke laut dan ikan yang pingsan itu dengan mudah dapat ia jaring. Lalu nelayan itu pergi menuju terumbu karang lain dan menabur racun potas lagi.
akhir-akhir ini memang ada nelayan yang suka menebar racun di terumbu karang. Dengan racun itu nelayan menjadi mudah menangkap ikan. Tapi racun itu membuat kami penghuni terumbu karang jadi pusing, pingsan, dan sakit, sahut Bintang. Laut juga tidak sehat. Jimpal apa ikan akan cepat habis dan makanan kita akan cepat habis juga, kata Abah. Wah, ini tak boleh dibiarkan, kata Luna. Ikan sakit memang mudah ditangkap, tidak enak dimakan, sahut Luna. Apa yang mengancam hidup lumba-lumba? Lalu lintas kapal, laut kotor dan tercemar, racun dan bom manusia. Apa yang akan kita lakukan, tanya Uma. Lawan, ayo kita gagalkan perbuatannya, kata Abah. Ketika lumba-lumba itu berenang ke arah perahu nelayan dan mulai beraksi, mereka bergantian meloncat menepukkan ekor mereka ke badan nelayan. Nelayan itu kehilangan keseimbangan dan buyur. Ia tercebur ke laut. Sang nelayan segera berenang ke pantai meninggalkan perahunya. Lumba-lumba itu segera menggulingkan perahu supaya ikan yang sudah terjaring dapat kembali menyentuh air. Apa persamaan lumba-lumba dan kapal selam? Keduanya menggunakan sonar untuk menentukan lokasi benda-benda di sekitar navigasi. Aku yakin ia akan kembali untuk mengambil perahunya, kata Luna, dan ia tentu akan membawa teman, sahut Abah. Bagaimana kalau aku dan Luna mencari sahabat kita polisi pantai itu, tanya Uma. Ide bagus, sahut Abah. Abah tetap berada di sekitar terumbu karang. Luna dan Uma pergi ke rumah polisi pantai di tepi laut. Mereka meloncat di depan rumah polisi pantai itu, lalu berenang menjauh, lalu kembali lagi ke pantai berulang-ulang. Pasti ada yang tidak beres, gumam polisi pantai itu. Ia pun memutuskan untuk mengikuti kedua lumba-lumba itu. Bersama dengan seorang temannya, polisi pantai segera mengikuti Uma dan Luna. Setibanya di arah terumbu karang, tampak nelayan yang suka meracuni ikan datang bersama dua temannya. Nelayan itu berusaha memukuli Abah dengan payung, sementara dua temannya mulai menabur racun ke laut. Perbuatan buruk mereka dilihat polisi pantai dan mereka pun ditangkap. Terima kasih sobat, kata polisi pantai pada lumba-lumba. Lalu ia dan temannya pergi membawa 3 nelayan itu. Setelah mengalami banyak hal, ketika lumba-lumba itu menjadi tahu bahwa manusia itu ada yang baik dan juga yang jahat. Kita akan tetap bersahabat dengan manusia, kata Luna. Kita butuh mereka untuk membuat lautan tetap nyaman untuk para penghuni laut, termasuk kita, kata Uma. Semoga manusia baik lah yang mengatur bumi ini, kata Abah. Lumba-lumba dan paus beluga punya banyak persamaan, tetapi juga ada perbedaannya. Hubungan ciri-ciri berikut ini dengan hewan. Ada yang cocok jika ciri-cirinya cocok untuk kedua, maka buatlah garis dari ciri-ciri tersebut ke lumba-lumba dan pas pulungannya. Terima kasih. Ulang story.